Penyalin Cahaya adalah sebuah film drama thriller misteri Indonesia tahun 2021 produksi kerja sama Rekata Studio dan Kaninga Pictures yang disutradarai oleh Uregas Banuteja. Baru-baru ini film Penyalin Cahaya viral di berbagai media sosial. Film yang memborong 12 Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2021 salah satu kru terlibat kasus pelecehan seksual. Kabar tersebut diumumkan pihak produksi yang langsung mengambil tindakan penghapusan nama kru dari kredit film Penyalin Cahaya. Film Penyalin Cahaya karya Uregas Banuteja ini merupakan sebuah film yang mengangkat isu tentang kekerasan seksual. Banyak yang menyayangkan film yang menyuarakan kegundahan masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual. Ternyata dalam penggarapannya ada kru yang terlibat kasus tersebut. Film tentang penyintas kekerasan seksual. Film Penyalin Cahaya merupakan film genre drama misteri yang dibintangi Shenina Cinamon, Chico Kurniawan, Lutesa dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang kisah Sur Shenina Cinamon yang dianggap mencemarkan nama baik fakultas karena swafotonya dalam keadaan mabuk beredar. Media sosial tengah dihebohkan dengan kasus dari salah satu kru film baru Penyalin Cahaya. Kru penulis itu diduga sebagai pelaku kasus pelecehan seksual. Hal itu terungkap dari pernyataan sang sutradara Uregas Banuteja di media sosial. Ia mengambil keputusan untuk menghapus nama kru tersebut dari kredit film. Nama penulis itu sudah tak lagi ada pada bagian film Penyalin Cahaya maupun acara promosi lainnya. Penyalin Cahaya akan segera dirilis di Netflix pada tanggal 13 Januari mendatang. Lalu ada fakta apa saja di balik film Penyalin Cahaya? 1. Raih 12 Piala FFI. Di balik kisah ironis soal kru filmnya, Penyalin Cahaya sempat disebut sebagai film terbaik yang dirilis pada 2021. Pasalnya film itu berhasil memenangkan 12 Piala FFI atau Festival Film Indonesia 2021 dari 17 nominasi. Beberapa kategori yang berhasil dimenangkan seperti sutradara terbaik, pemeran utama pria terbaik hingga film cerita panjang terbaik. 2. Tayang di Jogja Netpark Asian Film Festival. Penyalin Cahaya sempat tayang di Jogja NETPAC Asian Film Festival pada awal Desember lalu. Meski film tersebut memiliki durasi 2 jam, para penonton berhasil terpukau hingga memberikan tepuk tangan meriah usai film diputar. Beberapa waktu lalu, film Penyalin Cahaya menjadi buah bibir di masyarakat karena menyajikan cerita yang menarik dan sangat terhubung dengan masyarakat sekitar. Tak hanya itu, Bunda. Film ini bahkan berhasil menjadi film dengan nominasi terbanyak dalam ajang Festival Film Indonesia 2021. Film ini bergenre misteri yang mengisahkan tentang mahasiswi berprestasi penerima beasiswa bernama Sur yang tengah menghadiri pesta kemenangan teater kampusnya. Sur tiba-tiba tak sadarkan diri dan baru menyadari kalau fotonya yang sedang mabuk tersebar. Salah satu hal yang menarik dari film ini adalah turut membahas tentang isu kekerasan dan pelecehan seksual, Bunda. Film ini memang dibuat untuk menyuarakan kekerasan dan pelecehan seksual yang sering terjadi di Indonesia. Sayangnya, beredar kabar kalau salah satu kru Penyalin Cahaya justru turut melakukan pelecehan seksual. Hal ini tentu sangat disayangkan bagi penggemar Penyalin Cahaya. Fakta kasus pelecehan seksual Penyalin Cahaya. Ada beberapa fakta kasus pelecehan seksual yang melibatkan kru atau penulis film Penyalin Cahaya, Bunda. Berikut ini deretan faktanya. 1. Tim Penyalin Cahaya berpihak pada penyintas. Kasus ini sama sekali tidak disangkal oleh tim Penyalin Cahaya, Bunda. Mereka bahkan berkomitmen untuk menciptakan ruang aman serta memihak sepenuhnya pada penyintas. Kami Rekata Studio dan Kaninga Pictures berkomitmen untuk memberikan ruang aman yang bebas dari pelecehan seksual dan kami akan selalu berpihak pada penyintas, tulis surat terbuka tersebut ang dilihat dari Instagram @penyalincahaya. Tak hanya itu, tim yang bertugas juga sebisa mungkin menjaga lingkungan produksi yang bebas dari pelecehan seksual.
Hal ini merupakan salah satu misi mereka yang paling utama. Menjaga lingkungan produksi film yang bebas dari pelecehan seksual adalah juga merupakan misi utama kami. Proses syuting film Penyalin Cahaya yang berjalan dengan aman selama 20 hari di Januari tahun 2021 adalah bukti komitmen kami, sambung surat tersebut. Seorang kru film Penyalin Cahaya baru-baru ini menjadi buah bibir masyarakat, khususnya warganet. Dirinya disebut sebagai pelaku tindak kekerasan seksual dan menjadi terlapor atas isu pelecehan seksual yang pernah dilakukannya di masa lalu. Dugaan itu ramai di sosial media karena warganet menangkap adanya hal ironis lantaran Penyalin Cahaya merupakan film yang berkisah soal penyintas keke. Dalam keterangan yang ditulis oleh Rekata Studio dan Kaninga Pictures, diunggah dalam Twitternya, mereka memutuskan untuk menghapus nama terlapor dari kredit film Penyalin Cahaya dan di materi-materi publikasi film. Pihak terlapor juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari film Penyalin Cahaya dan Rekata Studio. Nama salah satu penulis skenario film Penyalin Cahaya Henriques Pria Setiawan saat ini tengah menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Sayangnya perbincangan tentang Henriques Pria Setiawan bukan terkait film Penyalin Cahaya, akan tetapi kabar yang tidak baik. Netizen tidak membahas prestasi Henriques Pria Setiawan dalam film Penyalin Cahaya akan tetapi membahas terkait tindakan yang diduga oleh penulis skenario tersebut. Sutradara Penyalin Cahaya, Uregas Banuteja angkat bicara mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu kru diduga sang penulis skenario, Henriques Pria. Dalam unggahan di Instagram pada Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022, dia mengungkap sikap dari pihak produksi terkait kasus ini. Pernyataan sikap @Rekata Studio dan @Kaninga Pictures. Kami Rekata Studio dan Kaninga Pictures berkomitmen untuk memberikan ruang aman yang bebas dari pelecehan seksual dan kami akan selalu berpihak pada penyintas, katanya. Rekata Studio dan Studio Film Kaninga Pictures, dua rumah produksi di Indonesia, mengumumkan telah menghapus nama salah satu kru di proyek produksi bersama mereka, Penyalin Cahaya dari kredit dan semua dokumen resmi terkait film tersebut. Penyalin Cahaya bakal tayang di Netflix, dan telah menyita perhatian publik setelah memborong piala di ajang Festival Film Indonesia 2021. Pernyataan soal penghapusan nama kru itu dirilis bersama dua PH pada tanggal 10 Januari tahun 2021 di media sosial. Atas prinsip praduga tak bersalah, nama pelaku tidak disebut, namun identitasnya sudah tersebar dan dibicarakan pengguna media sosial. Rekata dan Kaninga sebatas menyebut telah menerima laporan sebuah komunitas, bahwa salah satu kru Penyalin Cahaya pernah melakukan pelecehan seksual di masa lalu. Sebagai tanggung jawab etik atas komitmen kami dan untuk menghormati pelaporan dan proses yang akan terjadi setelahnya, kami memutuskan untuk menghapus nama terlapor dari kredit film, Penyalin Cahaya, dan di materi-materi publikasi film. Pihak terlapor tersebut tidak lagi menjadi bagian dari film, Penyalin Cahaya, dan Rekata Studio, demikian bunyi rilis dari dua rumah produksi tersebut.